Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Heni Novaudia, KBP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Yukum Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Baik, kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh kepala sekolah saya, Ibu Septiani. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabar Ibu? Ya, sehat, baik hari ini. Iya Ibu. Bu, pada hari ini saya ingin sedikit minta waktu Ibu untuk mengadakan wawancara mengenai tugas saya, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan pengalaman Ibu sudah sangat banyak, kemudian itu juga patut saya contoh Bu untuk kedepannya. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri 2 Yukum Jaya, apa saja sih kasus yang Ibu hadapi yang di sini terdapat dilema etika? Kalau dikatakan kasus itu sebenarnya nggak nyampe masuk ke dalam kategori kasus ya. Dan mungkin ada beberapa dilema yang biasanya kita hadapi di dalam memimpin. Ya. Kalau ditanya itu salah satunya apa yang menjadi dilema saya sekarang yang sedang kita hadapi, yaitu yang berhubungan dengan penilaian SKP. Oh iya. Nah, di sana yang menjadi dilema saya adalah ketika saya memberikan penilaian yang baik kepada anak buah saya, tapi ternyata nilai itu tidak sesuai. Nah, karena kalau saya tidak memberikan nilai itu baik kepada anak buah saya, nanti kan berpengaruh terhadap kinerja dia. Ya, kalau kinerja dia berpengaruh, nanti akan mempengaruhi terhadap masa kerja dia gitu ya, masa tugas dia ya kan, apalagi kalau ada beberapa guru ASN saya yang statusnya P3K. Kalau di statusnya P3K, kalau saya benar-benar menilai berdasarkan kinerjanya itu tidak baik, saya tidak baik, itu akan berpengaruh terhadap kontrak kerjanya ya kan. Jadi saya sebagai kepala sekolah atau pimpinan dilemanya di situ. Kalau saya kasih dia nilainya jelek, berpengaruh terhadap itu kelangsungan tugasnya. Kalau saya kasih nilai dia baik padahal dia tidak baik, jadi seperti dia itu kayak tidak ada warning gitu ya, kayak tidak dia nggak tahu salah dia, jadi kayak mikir yang alah nggak apa-apa salah, oh nanti tetap dikasih nilai yang baik kayak gitu. Itu dilema saya dalam penilaian SKP yang saya tidak. Iya. Kemudian untuk bawahan Ibu yang seperti itu, langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan Bu? Tidak terlalu banyak langkah dan tidak terlalu banyak langkah khusus lah ya, artinya lebih banyak ke arah pendekatan saya ini. Jadi saya panggil, saya tunjukkan antara nilai yang aslinya, saya tunjukkan ini yang nilai aslinya, tidak mungkin saya akan mengajukan ini atau saya akan memberikan ini kepada Anda atau kamu ya kan. Saya mau merubahnya, tapi harus ada catatan atau ada perjanjian dari guru tersebut. Seperti kira-kira di bagian poin-poin kan kita feedback nih, feedback baik dan feedback tidak baik. Nah, saya tunjukkan ada feedback tidak baik di bagian poin ini. Saya tekankan di sini, kira-kira kedepannya mau ada perubahan atau tidak. Oh iya. Nah, dia kan baca, saya baca, saya tunjukkan. Tunjukkan baca di bagian yang feedbacknya tidak baik. Nah, saya tanya langsung ke yang bersangkutan, kira-kira apa
yang bakal kamu rubah dari ini, supaya saya yakin kalau ini baik, memang pantas kamu dapat nilai yang baik dari sini gitu. Dia ngomong, ya saya akan seperti ini ibu, insya Allah begitu ya. Saya tunggu, jadi dari jawaban itu saya pulang ya, saya ganti lagi sih, saya ganti dan saya panggil lagi, pasti saya tunjukkan lagi ini adalah nilai yang kemarin, saya perbaiki karena saya juga tidak mungkin dan tidak setega itu tidak untuk mengirim nilai yang asli kemarin. Dengan perjanjian yang disebutkan sama guru itu, kalau dia nggak ada perubahan ya untuk tahun berikutnya kan saya bisa menilai dia tetap jelek. Iya. Kemudian dari penilaian SKP tadi tentunya kalau ibu memberikan nilai yang tidak baik ya kurang baik itu ada dampaknya bu. Iya. Apalagi bagi yang statusnya PPPK kayak gitu. Iya bu. Apa bu dampaknya bu? Bisa aja kalau dia nilainya buruk, itu akan berpengaruh terhadap kelangsungan perpanjangan kontraknya. Itu akan berpengaruh. Karena dinilai dari situ kan SKP ini kan ada dua ya, ASN itu artinya ada dua ya, ASN PPPK dan ASN murni itu ya. Kalau dia PPPK arahnya ke sana, kalau ASN murni ini untuk kenaikan pangkat. Jadi pengaruhnya ke sana. Baik bu. Jadi jenjang karirnya juga ya bu ya. Karir. Kemudian selama ini bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral bu? Kalau dilema etika ada ya. Biasanya kita gini loh Bu Widya, ketika memberikan penilaian rapot, ya sama seperti penilaian SKP tadi ya. Nah, penilaian rapot ini seharusnya anak ini mau kita kasih nilai jelek, tapi ternyata dia ini hormat, nurut, patuh gitu ya, tapi nilainya jelek. Dilema kan buat kita untuk kasih nilai. Pasti pertimbangannya kasih nilai baik. Ada juga yang anaknya pintar bener tapi tidak sopan, ya kan, disuruh nggak mau, sering berantem segala macam. Dilema juga kan. Nah, mau kita kasih nilai baik tapi nggak sesuai, itu kan perlu pertimbangan. Itu dilema etika ya. Kalau yang tadi itu tentang bujukan moral ya. Nah, bujukan moral, kita gini loh, belakangan ini kan ada masalah tentang buku ya. Oke. Buku itu ada beberapa macam dan ada beberapa bagian juga di sekolah tentunya ya. Kalau buku paket itu biasanya memang disediakan dari sekolah dan tidak berbayar. Wajib untuk anak itu satu anak satu buku. Kalaupun dalam satu kelas itu belum dapat satu anak satu buku, itu karena ada perubahan kurikulum. Jadi buku itu kan memang proses pesan. Nah, jadi belum memenuhi yang itu ya berproses toh. Tidak masalah. Tapi kalau dia dalam satu bangku ini buku itu satu, anak dua buku satu, itu kan juga tidak mengcover kan kalau ada PR segala macam tugas lah ya. Kalau PR. Kalau Bu Widya bertanya tentang moralnya tadi ya, etika moral tadi ya, saya juga dilema nih. Nah, meskipun itu menurut saya benar tapi salah, kita menyampaikan kepada wali muridnya, kok sekolah harus membayar begitu, sedangkan udah ada buku dari bos segala macam, kenapa? Nah, dilemanya di situ. Jadi dikasih pengertian, artinya buku itu ibu bukan wajib, tapi sebagai peminjam. Kalau udah bahasa seperti itu kan nggak ada paksaan. Jadi yang mau, yang nggak mau jangan dipaksa gitu. Tapi saya rasa kalau namanya buku itu nggak ada ruginya lah. Karena yang ilmu ini ya, maksudnya wawasan itu kan nggak mesti dari satu buku loh. Kita perlu banyak referensi. Kalau orang tuanya yang mungkin kesadarannya tinggi, saya nggak jadi masalah. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kalau saya di sekolah ini syukur alhamdulillah bisa ditanya dengan semua guru yang ada di sekolah ini atau semua perangkat lah yang ada di sekolah ini, baik itu guru, ketua komite, wali murid. Itu kalau ada apa-apa saya menghindarkan yang namanya mengambil keputusan sendiri. Sudah pasti saya musyawarahkan. Karena apa? Yang menjalani itu bukan cuma saya, orang rame. Dan kalau ternyata tadi saya bilang kalau di depan ada masalah bisa dipecahkan sama-sama. Jadi lebih musyawarah. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan?
ada langkah khusus sih, biasanya saya kumpulkan. Ya. Saya kumpulkan, kita musyawarah, ini masalah gimana ke depannya, solusinya Ya. apa, kalau ada kendala kayak mana, harus ada planning A, planning B. Ini kan biasanya kalau kita pakai planning A, dia ada kegagalan, Ya. harus ada planning B. Tuh. Baik Bu. Ya. Luar biasa sekali Bu ya, ada planning A dan planning B. Iya. Ini pelajaran baru buat saya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika tadi yang Iya, Ibu anggap efektif. efektif tadi ya. Iya. Iya, tadi saya mengutarakan tentang masalah nilai anak ya. Iya. Nilai anak tadi ya. Kalau itu tadi untuk apanya itu media menanggulanginya ya. Iya Bu. Menanggulanginya. Biasanya kalau kita sebelum menentukan permasalahan-permasalahan kayak gitu, kalau ini untuk tingkatan kelas ya, wali Iya. dipanggil orang tuanya, Iya Bu. kasih pengertian dulu. Iya. Maksudnya anak ibu bakal saya gini, anak ibu bakal saya ini akan saya bantu artinya, tapi dengan cara seperti ini kurang anak ibu di sini. Iya. Ibu kira-kira bisa nggak? Kan nanti didengar dari ibunya gimana. Iya. Kalau ibunya dibilang jangan bu, harus nilai asli begini, ya udah, berarti kita nggak usah pusing-pusing ya nggak? Tinggal kasih aja saya rasa. Tapi saya rasa jangan kayak gitu. Oh iya Bu. Jadi pendekatan lebih ke pendekatan dengan orang tua ya Bu. Wali muridnya ditanya, Iya Bu. dipanggil, dimusyawarahkan. Jangan ambil keputusan sebelum ada kata sepakat. Ya, jadi kita lebih dulu ke pendekatan wali murid, baru kemudian dimusyawarahkan di dalam sekolah ya, Iya, Bu, ya. sekolah baru nanti kita ambil keputusannya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan ketika ada kasus yang terjadi? Kalau jadwal khusus nggak ada ya saya. Ya. Ketika saya terpikir masalah itu, Ya. saya langsung aja, ayo kita kumpul, ada masalah ini kita selesaikan hari itu, dapat jawaban hari itu, dapat penyelesaian, bisa kita lihat hasilnya hari itu. Oh, iya. Tidak ada sih kalau yang jadwal khusus harus ditempatkan begini, harus ada ini, enggak, atau tidak biasanya. Karena masalah ini Bu Widya, kalau berlarut-larut itu malah semakin tambah masalah baru. Kalau Iya. saya sih lebih baik diselesaikan hari itu juga. Langsung diselesaikan Bu ya. Iya. Iya. Barang kumpulkan siapa yang ada di dalam situ yang terkait, terlibat begitu. Baik Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, nah, tadi kita kan bahas lagi tentang masalah nilai anak-anak ya. Tentunya yang melibatkan semua warga sekolah ini Bu Widya, terutama guru-guru saya yang membantu kegiatan sekolah ini. Kalau nggak saya musyawarahkan dengan mereka dan mereka yang memutuskan, itu saya nggak sanggup. Iya, jadi masih kembali ke tim ya Bu Iya, ya. tim, Ya. kesepakatan mereka, pemikiran mereka, pengalaman mereka itu saya ambil. Karena kan walaupun dia dewan guru, tapi dia biasanya ada nih kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Itu wawasannya lebih bagus loh dia di sini. Jadi itu masukan untuk saya untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak ini seperti itu. Luar biasa ya Ibu kepala sekolah, tetapi masih mau mendengarkan dari pihak guru ya Bu Ya, ya. harus itu. Demokrasi ya, Bu. Harus demokrasi. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika berarti kita berpikir tentang cara berpikir baik kita ya terhadap orang lain. Kalau yang saya pikirkan seperti ini, makanya kenapa setiap pengambilan keputusan itu selalu saya usahakan untuk mengambil cara bersama, diputuskan secara bersama. Pikiran saya yang menurut saya benar itu belum tentu benar untuk orang lain. Jalan ini kadang seperti ini Bu Widya, menurut saya seperti ini ibu tap saya ngomong begitu. Nah nanti kan ada sanggahan dari dewan guru pasti ada sanggahan. Karena biasanya dia punya pengalaman, maaf Bu, saya menyampaikan kalau ibu pakai cara seperti itu, seperti ini, karena saya pernah mengalami ini. Nanti di bagian ujungnya seperti ini Bu, kira-kira ibu solusinya apa? Nah itulah artinya makanya saya bilang, menurut saya benar, belum tentu menurut orang lain. Nah gitu. Iya. Jadi kalau saya bilang udah benar, orang bilang benar, itulah jalan keluarnya.
Jadi kesimpulannya itu menurut saya benar, belum tentu menurut orang lain. Oh iya. Jadi kalau sudah diputuskan jadi salah satu keputusan bulat, itu pasti benar insya Allah dan bertanggung jawab semuanya. Iya. Berarti Ibu di sini dengan tidak langsung telah melakukan coaching Bu ya, Coaching. terhadap bawahannya Ibu. Ya, Luar insya biasa Allah sekali Bu ya. Jadi mereka menemukan sendiri solusi mereka. Ya, Ya, sehingga lebih bertanggung jawab Bertanggung terhadap jawab. keputusan yang diambil. Iya, betul. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Maaf saya telah mengganggu waktu Ibu. Maaf ya Bu ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga tadi sambil batuk, maaf ya. Ya, Karena tidak apa-apa, cuaca Bu. panas banget hari ini. Iya. Baik Bu, saya permisi dulu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing Bu Guru. Guru berberita penerang dalam gurita jasamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Heni Nova Widya, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Yukum Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dalam tugas pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hari ini saya berada di SD Negeri 1 Karangendah bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Trilunggani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibu, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya Ibu untuk Iya. berbincang-bincang hari ini. Iya. Luar biasa sekali Ibu. Ibu sebagai panutan saya Ibu. Sebelum Ibu menjadi kepala sekolah, toh saya sudah menjadikan Ibu sebagai panutan saya, sebagai idola saya. Terima kasih. Ya, tentunya banyak sekali hal yang saya perlu pelajari dari Ibu tentang pengambilan keputusan. Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, Bu. Tentunya sebagai kepala sekolah, Ibu pernah mengambil keputusan-keputusan di mana itu termasuk ke dalam dilema etika. Ya. Ibu bisa ceritakan nggak Bu salah satu kasus yang termasuk ke dalam dilema etika? Baiklah, salah satu dilema etika ada anak yang sudah kelas 6, nah, tapi sering sekali tidak masuk sekolah atau bolos, gitu kan. Nah, sesuai peraturan anak ini kan tidak bisa ikut ujian, tetapi dengan pertimbangan usia dan kelakuan anak ini juga sangat baik, sehingga saya harus mengikut sertakan anak tersebut untuk ikut ujian gitu. Oh ya, dilema di situ ya Bu. Iya, Ya. Di sisi lain di peraturan dia tidak bisa mengikuti ujian, tetapi pertimbangan Ibu di faktor usia, Iya, kelakuannya Bu, ya. kelakuannya juga sangat baik. Baik Ibu, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Nah, dalam kasus ini, yaitu pada kasus dilema etika ini, saya merasa dalam keputusan yang saya ambil itu sama-sama benar. Akan tetapi saya harus memilih salah satu di antara kasus tersebut, keputusan itu. Iya. Gitu. Kemudian pada kasus bujukan moral, saya sudah sangat yakin keputusan yang saya ambil itu benar tanpa ada kebimbangan
sedikit pun gitu. Luar biasa Bu Iya. ya. Jadi pada dilema etika ini Bu merasa ada kebimbangan Bu Iya, ya, antara ada dua keputusan yang Iya. sama-sama benar. Iya, betul. Sementara pada rujukan moral Ibu sudah sangat yakin untuk keputusan yang Ibu ambil. Baik Ibu, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar Ibu dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentu saya melakukan musyawarah, gitu kan, musyawarah dengan dewan guru ataupun seluruh pihak-pihak yang berkepentingan di sekolah, misalnya dengan wali, kemudian juga dengan komite sekolah, gitu. Baik Ibu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang selama ini Ibu lakukan dalam penanganan kasus dilema etika? Ya berdiskusi, tentunya berdiskusi, terus rapat juga dengan dewan guru, gitu. Oh iya. Iya. Jadi di sekolah ini mengutamakan diskusi dan musyawarah Iya, bersama ya Bu karena ya. itu yang terutamakan. Baik Ibu. Kemudian hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Mengambil keputusan preventif, pencegahan sebelum terjadi permasalahannya, sebelum terjadi lebih konkret gitu. Oh iya Bu, pencegahan dulu ya Bu Iya, ya. iya. Iya. Memang menangani lebih sulit ya Bu ya ketimbang pencegahan. Baik Ibu, kemudian tentunya dalam penanganan kasus itu ada tantangan-tantangan ya Bu ya. Selama ini apa sih Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam menghadapi kasus dilema etika? Kurangnya kesadaran dari orang tua mendampingi di rumah saat anak-anak belajar. Gitu. Oh iya ya Bu ya. Mungkin karena apa ya, kesibukan mereka di rumah atau mungkin pekerjaan yang Iya, gitu. yang menumpuk hingga Yang ketemu menumpuk, anaknya iya. pada malam hari, Nah, ya. Ya kita sebagai seorang guru juga bingung ya Bu ya. Iya. Kita sudah maksimal mendidik anak-anak di sekolah, tapi ternyata di rumahnya tidak terkontrol. Iya. Ya Bu, seperti itu. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan? Kemudian bentuk prosedur bagaimana Ibu menjalankannya Bu? Tidak ada jadwal Bu, kita melihat kondisi kejadian gitu kan, dan kita langsung adakan diskusi dengan seluruh dewan guru pada saat itu gitu. Biar cepat selesai Iya. ya Bu ya. Ya, lebih cepat lebih baik. Iya. Kemudian adakah seseorang Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Ya, tentu seluruh dewan guru. Ya. Ya, seluruh dewan guru dan juga komite yang ada di sekolah. Ya, jadi semuanya terlibat Iya, ya Bu ya. terlibat. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan yang telah Ibu ambil dalam dilema etika ini Bu? Yaitu tidak semua yang kita anggap itu adalah benar. Kita harus mempertimbangkan dari berbagai sisi, itu demi kepentingan kita bersama. Iya, Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Jadi untuk kepentingan bersama Bu ya. Baik Ibu, demikian wawancara saya hari ini Bu. Mohon maaf Ibu dalam memberikan pertanyaan atau kunjungan saya hari ini ada yang kurang berkenan Ibu. Demikian saya undur diri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian percakapan wawancara kami hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.